Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 12. Dalam pelajaran kali ini, kita akan masuk dalam bab yang ketiga dengan tema Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Alkitab. Kita akan memakai ayat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Dalam bab sebelumnya, kita sudah belajar pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan dalam bab yang ketiga ini, hal pertama yang akan kita bahas adalah kita akan belajar tentang hak asasi manusia melalui cerita kehidupan. Dan kita akan menonton video berikut. 19 Juni 1945, wanita simbol perlawanan tanpa kekerasan akhir abad ke-20 Aung San Suu Kyi lahir di Yangon, Myanmar. Suu Kyi mengikuti jejak kedua orang tuanya yang aktif dalam dunia politik. Ayahnya Aung San pahlawan kemerdekaan, sedangkan ibunya King Kyi, duta besar wanita pertama. Suu Kyi merupakan aktivis pro-demokrasi Myanmar dan pemimpin Partai Nasional League for Democracy atau Persatuan Nasional untuk Demokrasi. Ia berkampanye menentang kekerasan terhadap wanita, pemenjaraan, dan pembunuhan oleh tentara Inggris. Suu Kyi ditetapkan menjadi tahanan rumah dan dilarang menemui siapapun. 13 November 2010, penerima Nobel Perdamaian ini akhirnya dibebaskan secara resmi oleh junta militer Myanmar setelah mendekam selama 15 tahun. Ia melanjutkan perjuangannya melalui jalur politik. Partai NLD meraih kemenangan mutlak dalam pemilu dan membawanya ke kursi parlemen. Dalam video yang sudah kita tonton tadi, tokoh Aung San Suu Kyi adalah pelopor perjuangan yang menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar. Dan sekarang kita akan belajar satu tokoh lagi yang bernama Rachel Alien Corrie. Beliau adalah seorang anggota Gerakan Solidaritas Internasional yang disingkat dengan GSI. Beliau dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel dengan sebuah bulldozer. Saat itu, ia sedang berusaha menghalangi tentara Israel yang akan menghancurkan rumah seorang ahli farmasi Palestina. Beliau adalah seorang pemudi pegiat dari Amerika Serikat yang mengikuti aksi-aksi perdamaian dan membela hak-hak Palestina. Dari dua tokoh yang sudah kita pelajari tadi, saya mau memberi tugas kepada kalian semua. Tugas yang pertama, pelajaran apakah yang kalian dapat tentang hak asasi manusia setelah belajar dari kisah dua tokoh tersebut? Tugas yang kedua, komitmen apa yang kalian ambil setelah mempelajari kisah dua tokoh tersebut? Tugasnya nanti dikumpulkan lewat Google Classroom ya. Dan hal yang kedua yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah kesaksian Alkitab tentang manusia. Menurut Alkitab, hak asasi manusia adalah anugerah Allah kepada manusia. Allah yang adalah sumber hak asasi manusia itu sendiri memiliki kedaulatan atas seluruh alam beserta segala isinya. Saat ini kita akan belajar dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Saya berharap kalian semua membaca ayat ini. Dalam ayat tersebut menuliskan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat, yaitu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik
yang ditegakkan sejak penciptaan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Menurut Stott, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah mencakup kualitas rasional, moral, dan spiritual. Kualitas inilah yang membedakan manusia dari binatang. Dan dengan kualitas ini, manusia belajar mengenal Allah serta mentaati perintahnya. Maka dari itu, manusia punya hak untuk beragama, untuk menjalankan ibadah, kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan sesuai hati nurani, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan antar manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga Allah juga memberkati relasi antar manusia dan hal-hal yang berakibat dari relasi atau hubungan itu. Maka dari itu, setiap manusia mempunyai hak untuk berelasi, hak untuk bersahabat, hak untuk menikah, hak untuk berkumpul, hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia, dan status sosial. Yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Ini bicara tentang manusia diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Jadi, setiap manusia punya hak untuk bekerja, beristirahat, mencari sandang, pangan, dan papan. Dan juga hak bebas dari kemiskinan, hak bebas dari keterbelakangan, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga yang kita pelajari dalam bab ini adalah implikasi terhadap hak asasi manusia. Implikasi adalah keterlibatan. Jadi, implikasi dari ketiga hubungan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tadi hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Nah, implikasi dari ketiga hubungan tadi adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari diri seseorang. Kita akan buka dalam Amsal 14 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil satu pembelajaran bahwa ternyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Kita akan melihat contoh dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Ayat tersebut menceritakan tentang Raja Ahab yang merampas kebun anggur Nabot menerima hukuman. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak, sehingga dimakan anjing di luar pintu gerbang kota, tepat seperti yang difirmankan Allah. Dari kisah Raja Ahab dan Nabot, kita bisa mengambil satu pembelajaran, bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap orang-orang yang suka melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap sesamanya. Jika manusia melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya,
memohon ampun dan bertobat, maka akan terhindar dari hukuman. Puji Tuhan, hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk bermartabat, yaitu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. 2. Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Kesimpulan yang ketiga, dari kisah Raja Ahab dan Nabot, kita diingatkan untuk selalu menghormati hak asasi manusia. Puji Tuhan, pelajaran cukup sampai di sini, dan untuk tugas lainnya nanti saya akan kirim ke Google Classroom. Terima kasih semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati.